Selamat sore rekan-rekan semua. Saat ini kita berada di greenhouse Widya Hidroponik Cirebon. Greenhouse ini baru beberapa bulan yang lalu kita selesaikan. Ukurannya kurang lebih 8 kali 9 meter gitu ya. Ini posisinya ada di atas rumah, memanfaatkan dak yang masih belum digunakan. Ya, teman-teman semua, saya termasuk orang yang baru sama sekali belajar hidroponik. Namun demikian, saya ingin berbagi dengan teman-teman semua, terutama teman-teman yang tertarik dengan hidroponik, baik untuk skala hobi maupun yang berencana untuk skala bisnis gitu ya. Teman-teman semua, saya memberanikan diri untuk sharing ke teman-teman, sekali lagi untuk teman-teman yang baru ya. Rekan-rekan semua, kali ini saya ingin sharing beberapa pengetahuan dasar tentang hidroponik. Yang pertama adalah sistem atau teknik hidroponik, yang berikutnya adalah aplikasi dari teknik tersebut. Rekan-rekan semua, seperti diketahui bahwa hidroponik ini merupakan sistem atau cara menanam dengan menggunakan air, tidak seperti cara menanam konvensional yang menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Untuk hidroponik ini sama sekali tidak diperlukan tanah untuk media tanamnya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman tersebut, kita suplai dari air, baik yang mengenang maupun air yang dialirkan. Oke, untuk teknik hidroponik yang kita kenal ada 3 ya, paling tidak ada 3 teknik hidroponik. Yang pertama adalah sistem NFT atau nutrient film teknik ya, nutrient film teknik. Sesuai dengan namanya, jadi teknik ini dia prinsipnya mengalirkan air nutrisi ke media tanam secara tipis gitu ya, setipis film ya, nutrient film teknik. Cukup untuk membasahi ujung dari akar tanaman tersebut ya. Tuh, kemudian yang kedua adalah deep DFT, sistem DFT atau deep flow teknik. Sistem ini hampir sama dengan NFT, cuman dia airnya lebih dalam ya. Jadi ada genangan di sana, ada genangan, tapi tetap masih ada alirannya ya. Tetap masih mengalir air nutrisinya gitu ya. Itu kemudian yang ketiga adalah sistem duck bucket atau rakit apung ya. Nah, untuk rakit apung ini dia airnya tidak mengalir, dia menggenang ya. Jadi semacam kolam gitu. Kemudian di atasnya dikasih media untuk tempat untuk ditanamin atau untuk ditempati sayuran tersebut. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua, ada 3 sistem yang saya tahu. Yang pertama adalah NFT, yang kedua DFT, yang ketiga duck bucket atau rakit apung. Tentunya ketiga sistem ini ada kelebihan dan kekurangannya. Apa saja kelebihan dan kekurangannya nanti bisa kita kupas secara lebih detail di video yang lain ya. Kemudian yang kedua teman-teman semua tentang aplikasinya ya. Jadi untuk yang NFT di sini juga kita aplikasikan NFT ya. Seperti yang terlihat di sini, teman-teman saya tunjukkan. Untuk sistem NFT ini kita aplikasikan menggunakan kit hidroponik berupa talang yang kita modifikasi sedemikian rupa sehingga kita bisa gunakan untuk kit hidroponik ini. Jadi ini talang yang kita modifikasi ya, talang paralon. Idealnya kita gunakan guli ya, guli trapesium. Itu cukup banyak di toko online. Cuman karena harganya relatif mahal, jadi saya coba manfaatkan atau modifikasi dari talang paralon ini. Oke, kita coba lihat aliran air nutrisi untuk sistem NFT ini ya.
Oke, pertama kita lihat di sana terlihat ada toren, ya, toren yang oranye itu berisi air nutrisi. Kemudian kita naikkan melalui pompa, ya, melalui pompa melewati manifold ini, kemudian kita distribusikan melalui selang lewat selang ini, dan selangnya kita masukkan ke masing-masing pipa ini. Seperti saya sampaikan di awal bahwa pengaliran air untuk NFT ini cukup tipis saja, ya. Jadi cukup kita aliri tipis saja. Terlihat di sini airnya mengalir. Ini ada 2, kita masukkan di sini, ya. Jadi kita coba akan urut aliran airnya. Jadi air mengalir ke talang ini, ya. Terus sampai ke ujung sini. Sampai di ujung sini nanti air turun ke pipa pembuangan. Balik ke sana, terus ke pipa pembuangan ini, ya. Pipa kita gunakan 1,5 in ini. Terus pipa pembuangan ini menuju ke toren kembali. Jadi ini balik lagi ke toren, ya. Kemudian nanti kita naikkan lagi dan lewat ini, begitu seterusnya, sehingga air ini terus mengalir, ya, tersirkulasi untuk mengairi, memenuhi kebutuhan nutrisi dari sayuran ini. Jadi itu rekan-rekan semua sistem pengairan, ya, aliran air nutrisi untuk sistem NFT. Kemudian kita lihat seperti apa untuk yang sistem DFT atau Deep Flow Teknik, ya. Untuk sistem DFT kita aplikasikan menggunakan pipa paralon, ya. Jadi kalau tadi kita gunakan talang paralon, untuk yang sistem DFT ini kita gunakan pipa paralon. Untuk kali ini saya gunakan pipa paralon yang 2,5 in dengan ukuran netpot 5 cm, ya. Oke. Kita akan lihat aliran air untuk yang DFT ini, ya. Mari kita lihat ke sini. Jadi terlihat di sini toren yang tadi, ya. Toren yang tadi, air dari toren tadi dinaikkan lewat pompa air yang tadi. Ini melalui selang ini, ya. Kemudian naik ke atas dan kita masukkan, kita alirkan melalui pipa ini, melalui selang ini, ya. Nah, kita alirkan melalui selang itu. Kemudian air itu dengan gravitasinya dia akan mengalir terus ke ujung pipa di ujung jauh sana, ya. Sampai di ujung sini dia akan turun ke pipa di bawahnya. Kemudian juga dia akan mengalir balik ke ujung sana, ya. Ke ujung sana, terus dia terus mengalir sampai ujung sini. Kemudian dia akan turun lagi di pipa di paralon di bawahnya. Terus dia akan mengalir ke sana sampai di ujung sana seperti tadi, turun lagi ke bawah. Dia akan balik ke sini di pipa yang ini, ya. Di pipa yang ini, kemudian sampai sini dia akan turun di pipa bawahnya. Dia akan terus ngalir sampai ke ujung pipa, ujung jauh sana. Sampai di sana dia akan turun di pipa yang paling bawah. Dia akan mengalir airnya ke sini. Sampai di ujung sini dia masuk ke pipa pembuangan dan dia kembali ke toren. Sampai di toren, kemudian dia akan dinaikkan lagi melalui pompa, dan begitu seterusnya sirkulasi dari air untuk sistem DFT ini. Nah, bedanya dengan NFT tadi bahwa kalau di sini itu untuk DFT ini ada genangan. Terlihat di sini ada genangan airnya, ya. Ada genangan airnya. Nah,
Sementara kalau di DFT itu tidak ada genangan, dia ngalir habis, gitu ya. Jadi itu bedanya antara yang NFT dan DFT. Kemudian kita lihat yang ketiga ya. Yang ketiga itu sistem duct bucket atau rakit apung. Untuk rakit apung di sini tidak kami aplikasikan, namun demikian kami bisa tunjukkan kira-kira seperti ini ya. Untuk rakit apung kira-kira seperti ini, walaupun ini tidak menggambarkan sepenuhnya, karena kalau di rakit apung tutupnya itu tidak numpang, tapi dia mengambang di atas air ya, mengambang di atas air, jadi seperti rakit yang mengapung demikian. Coba kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, terlihat di situ ada air nutrisinya ya, karena ini air menggenang ya, tidak mengalir, maka perlu disuplai dengan oksigen ya, untuk mensuplai oksigen untuk kebutuhan tanaman tersebut kita tambahin dengan aerator. Terlihat gelembung udara di situ menandakan ada oksigen yang kita suplai ke dalam air ya, gitu. Saya kira itu kira-kira gambaran untuk rakit apung ya. Demikian tadi 3 sistem hidroponik dan aplikasinya yang saya tahu gitu, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang tertarik dengan hidroponik. Sekian, terima kasih. Salam hidroponik.